Indonesia memang kalah segalanya dari Argentina, akan tetapi sebagai tim yang secara ranking jauh di bawah tim Tenggo, tidak terbantai saja itu juga merupakan sebuah catatan tersendiri. Nah, di saat semua orang mungkin lebih menyoroti peran Alkan Beget dan Jordi Amat, ada lagi satu nama yang perannya tak boleh dikesampingkan begitu saja. Ya, dia adalah Rizky Ridho, bek 21 tahun yang musim depan akan bermain untuk Persija Jakarta, asuhan Thomas Doll. Tentu, bila dibanding kedua partnernya tadi, Ridho ini bisa dibilang sangat underrated. Maklum, yang selama ini hanya bermain di kompetisi dalam negeri. Akan tetapi, secara permainan, Ridho ini tak kalah jauh dan malah terbilang sangat underrated. Saat berbicara soal para pemain belakang timnas Indonesia, mungkin semua orang akan lebih membahas soal Alkan Beget ataupun Jordi Amat. Maklum, keduanya memiliki background sebagai pemain yang bermain di kompetisi luar negeri, plus pemain keturunan pula. Namun jangan lupa juga kalau Indonesia juga punya pemain belakang yang kualitasnya tak kalah, di mana ia adalah Rizky Ridho Ramadhani. Ya, Ridho yang selama ini hanya bermain di kompetisi lokal seringkali dianggap sebelah mata ketimbang Alkan maupun Jordi Amat. Hal yang wajar sih sebenarnya, akan tetapi Ridho ini sejatinya tak seremeh itu kok. Dan bisa dibilang ia adalah produk bek terbaik binaan dalam negeri yang ada saat ini. Ketenangan serta kemampuannya dalam membaca permainan membuatnya menjadi bek yang nyaris tak tergantikan di era Sinteyong. Bahkan saat melawan Argentina, Ridho ini terbilang penampilannya cukup baik, di mana ia mampu mencatatkan 2 clearances dan 3 blok sukses. Harus diakui kalau soal urusan bek lokal terbaik di Liga Indonesia, Rizky Ridho adalah yang terbaik. Meski usianya masih 21 tahun, Kapten Indonesia di SEA Games beberapa waktu lalu itu mampu menampilkan sesuatu yang berbeda. Ya, Ridho ini memang terkenal bek yang sangat tenang, elegan, dan gak gerasa kerusuk seperti bek-bek Indonesia pada umumnya. Hal itulah yang membuatnya jadi salah satu nama pemain lokal yang tak tergantikan di era Sinteyong. Secara performa, Rizky Ridho ini terbilang stabil dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Saat masih membela Persebaya, ia begitu diandalkan Coach Aji Santoso untuk mengawal lini belakang Bajul Ijo. Tercatat di Liga 1 musim 2022-2023, Ridho telah tampil sebanyak 19 kali dengan torehan 3 gol. Kemudian saat membela Indonesia, hampir di setiap pertandingan namanya tak pernah luput dari perhatian Sinteyong. Bahkan Ridho ini juga menjadi salah satu bagian penting kala Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia via jalur kualifikasi. Di mana ketika itu ia tampil dalam 3 laga saat melawan Kuwait, Jordania, dan Nepal. Dan laga melawan Kuwait bisa jadi adalah salah satu pertandingan terbaik yang ia mainkan bersama Indonesia sebelum bersua Argentina. Dan laga melawan Argentina membuatnya kini secara keseluruhan sudah mengoleksi 23 caps untuk timnas senior Indonesia. Meski berstatus sebagai pemain lokal, Ridho ini punya gaya bermain layaknya bek-bek asing, di mana ia tahu kapan harus melakukan tackle ataupun intercept dan meminimalisir pelanggaran. Hal itulah yang sangat disukai Sinteyong. Ya, bisa dibilang Ridho ini jadi salah satu bek lokal yang lebih banyak main dengan otak ketimbang otot. Terbukti kok di Liga 1 yang biasanya gemar sekali tubrak-tubruk, Ridho hanya mengoleksi 3 kartu kuning dan tak pernah dapat kartu merah. Itu berarti menandakan kalau ia memang bermain dengan otak. Nah, saat ditanya apa kunci dari itu semua, ia dengan rendah hati mengatakan kalau ini semua tak lepas dari peran Coach Aji Santoso yang mengajarinya jadi bek cerdas.
Saya ingat pesan dari Coach Aji, sebab selama di Persebaya kami dilarang melakukan pelanggaran di sepertiga lapangan sendiri. Ujar pemain 21 tahun dilansir dari Bola Skor. Nah, berkaca dari itu semua, tentu tak sedikit yang berharap Rizky Ridho bisa melanjutkan karirnya di luar negeri, mengingat usianya yang masih 21 tahun. Tak usah muluk-muluk langsung ke Eropa, bermain di Korea atau Jepang seperti Asnawi dan Arhan itu juga sudah merupakan sebuah kemajuan. Dan semoga saja kepindahannya ke Persija bisa jadi batu loncatan untuk itu semua. Sebab bagaimanapun Persija kini ditangani oleh pelatih yang juga kelas dunia, yakni Thomas Doll. Tentu secara taktikal Ridho akan mendapat sesuatu yang lebih, dan itu sangat berguna baginya sebagai persiapan menghadapi Piala Asia nanti. Karena bila ia bisa tampil apik di Piala Asia, bukan tak mungkin klub-klub luar negeri akan tertarik padanya. Itu pun semoga Ridho tak terbuai dengan iming-iming gaji besar dari tim Liga Indonesia yang memang jadi problem tersendiri bagi pemain Indonesia. Ya, bagaimanapun pemain seperti Rizky Ridho akan sangat mubazir bila hanya terus bermain di kompetisi lokal. Bukan meremehkan atau menjelek-jelekan, tapi kualitas Ridho ini memang sudah seharusnya berada di level yang lebih tinggi. Apalagi ia dan Elkan Baggett digadang-gadang bakal menjadi duet bek masa depan Indonesia. Mengingat Jordi Amat juga sudah tak muda lagi. So, apapun itu, kita doakan saja yang terbaik bagi Rizky Ridho dari semua elemen timnas Indonesia.